baik dan buruk itu semuanya dari Allah. Jadi gini ikhwah, ini masalah penting ya. Khair itu artinya baik. Baik itu tidak mesti enak. Ya. Jadi takdir itu baik atau buruk itu dari Allah. Kalau untuk orang beriman, kita semuanya ini yang beriman kepada Allah, apalagi iman kita tidak hanya keyakinan tapi ada rasanya. Iman yang berbalut rasa, iman yang ada pengharapan, iman yang ada rasa takut. Maka semua takdir Allah bagi orang beriman itu baik. Semua takdir Allah bagi orang beriman itu baik. Enak ataupun tidak enak. Jadi takdir Allah itu semuanya baik khusus bagi orang beriman. Orang kafir tidak baik walaupun enak. Itu dia. Orang munafik takdir Allah tidak baik walaupun enak. Tapi bagi orang mukmin semua takdir Allah baik walaupun tidak enak. Karena apa? Rasulullah mengatakan gini, ajaban li amrin mukmin. Luar biasa sekali orang mukmin itu. In asobat hunakma, kalau dapat kenikmatan yang enak, syakaro, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik. Wa in asabat hudara, kalau dia kena musibah, sobaro, sabar, fakana khairan lahu, maka baik. Takdir itu enak atau tidak enak bagi orang yang iman, yang sabar dan syukur, baik. Ustadz, gak masuk akal. Gak enak kok baik. Loh, masuk akal. Anak kecil yang belum bisa tahu apa-apa, balita, ketika mau main api, sudah di atas kompor, kompornya nyala, sama ayahnya ditendang. Karena sudah kepalanya hampir di kompor itu, sama ayahnya ditendang. Karena ayahnya kalau mau pakai tangan, nggak bisa, kakinya lebih duluan, sama ayah ditendang. Enak nggak? Nggak enak. Tapi baik dalam keadaan itu baik. Ya. Jadi bedakan antara enak dengan baik. Bedakan antara tidak enak dengan baik. Beda. Ya. Baik itu bisa enak dan bisa tidak enak. Ya. Tidak enak itu bukan tidak baik. Tidak enak itu bisa baik. Contoh. Saya masih ingat itu. Karena ibu dan ayah saya itu agak ketat pas saya kecil. Jadi kamu harus bisa baca Quran sebelum SD. Dan kamu nggak boleh baca Quran sendiri sebelum baca 30 juz sama orang tua. Jadi saya itu nggak boleh baca Quran sendiri sebelum baca juz 1 sampai juz 30 itu di depan ayah atau ibu saya. Jadi harus baca dari Al-Baqarah sampai Anas itu di depan orang tua. Makanya setiap hari harus baca. Nah, itu saya merasakan itu sampai dulu nangis. Nggak enak. Baik nggak? Baik. Nah, Allah mengatakan semua yang nggak enak dan yang enak bagi orang yang iman, yaitu yang sabar dan syukur, semuanya baik. Semuanya baik. Enak atau nggak enak bagi orang yang sabar dan syukur, semuanya baik. Dan itu masuk akal, sangat masuk akal. Dalam keseharian kita sering kita temukan yang nggak enak tapi baik. Contoh mondok, enak, sangat tidak enak. Baik, sangat baik. Sangat baik. Iktikaf nggak enak, puasa loh puasa, nggak enak. Baik, baik. Nah, maka kalau jenengan sudah tahu
di dalam keseharian jenengan semua, kita semua banyak hal yang tidak enak tapi baik, maka yakinilah takdir Allah enak nggak enak. Kalau untuk kita yang iman sabar itu baik. Nah, itu yang paling penting. Ya, kemudian kemudian kata malaikat Jibril, sodakta, ya. Betul, itu rukun iman. Ya, kita cukupkan kayaknya udah jam 10 ya. Saya ini harus ngajar lagi setelah ini soalnya. Harus ngajar lagi sampai zuhur. Nanti setelah zuhur ngajar lagi sampai jam 2. Nanti setelah asar ngajar lagi sampai setengah 5. Setelah tarawih nanti ngajar lagi sampai jam setengah 10. Ya, maka enak nggak enak. Ya gimana lagi? Tapi nggak semua yang nggak enak itu nggak baik. Ya. Jadi kalau kita mikirnya enak nggak enak, maka itu kita memakai hawa nafsu. Tapi kalau kita mikirnya baik dengan nggak baik, itu mikir pakai akal. Maka kalau kita barang siapa yang masih menjadikan cara berpikirnya itu enak nggak enak, berarti dia masih berpikirnya pakai nafsu. Tapi kalau orang berpikirnya itu baik dan nggak baik, dia berpikirnya sudah menggunakan akal. Nah, berpikir dengan nafsu itu salah. Nafsu itu diciptakan bukan untuk berpikir. Nafsu itu diciptakan biar kita makan minum sehingga tetap hidup. Berpikirnya pakai akal, bukan pakai nafsu. Seperti itu. Itu saja. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Oh ya, terakhir ya, jangan lupa kita di bulan Ramadan seperti ini, kita selalu mendoakan orang tua kita, selalu mendoakan saudara kita, selalu mendoakan anak kita, selalu mendoakan orang-orang yang berjasa di hidup kita, selalu mendoakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan siapa saja yang punya ada di hati kita, ada di episode kehidupan kita. Kita doakan di 10 hari terakhir ini. Terutama mendoakan apa? Agar mereka diberikan kebahagiaan, kebaikan dunia maupun agamanya. Dimudahkan rezekinya, dilapangkan pekerjaannya, kemudian penyakitnya diangkat. Nah, itu saya memohon di Ramadan ini kita melakukan ibadah itu. Sesering mungkin, ibadah doa ke mereka-mereka. Disebut namanya, kalau bisa, kalau tidak bisa disebutkan secara umum, saudara-saudara saya, adik-adik saya, dan seterusnya. Dan mendoakan itu bisa menghilangkan rasa dendam, rasa benci kepada orang yang kita benci. Nah, ini. Jadi kalau Ramadan ini kan harus hati bersih. Kadang yang membuat hati nggak bersih itu adalah benci kita kepada orang. Nah, dengan mendoakan, benci itu akan hilang. Coba setelah ini, setelah duhur ini, atau antara adzan dan qomat, hadirkan satu orang yang paling antum benci, antum doakan 3 menit. Setelah 3 menit, bencinya pasti berkurang. Coba saja seperti itu. Nah, ini saya ingatkan, Ramadan ini kita pakai untuk mendoakan orang-orang tadi. Terima kasih. Mohon setelah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.